Kalau sinematografi konsep sih sebetulnya ini kan genrenya horor ya. Horor itu sebetulnya kan menurut saya adalah permainan antara kecemasan dan ketakutan. Kenapa gitu? Karena isinya cuma itu, permainan perasaan manusia tentang kecemasan dan ketakutan. Itu yang dicoba didekati oleh di approach sama elemen sinematografi dengan cahaya, kontras, gerakan kamera, dan elemen-elemen lainnya. Sebetulnya menarik dari film ini adalah gimana sebetulnya relate dengan, saya mencoba waktu itu meriset tentang cerita ini, ternyata relate sama masyarakat kita dengan skala yang besar atau skala yang kecil. Ketika cinta itu bisa berdampingan dengan keputusasaan manusia. Ketika putus asa, ada jalan-jalan yang sebetulnya sering manusia dari kecil berdekatan dengan hal-hal yang melawan takdirnya Allah, dengan bermain dengan dunia-dunia magis, dengan mitologi, dengan itu, dan itu dekat sekali sama masyarakat kita. Nah, hal itu yang dari itu saya mencoba menerjemahkan lewat beberapa elemen fotografi. Bagaimana sih ibu ketika dia dalam fasenya kan ada ketika dia hamil, keguguran, bertemu dengan perjanjian setan, baru kehidupan itu berubah semuanya menjadi sebuah kehancuran. Ada 3 fase itu yang kalau teman-teman mungkin bisa merasakan, ada kegelapan-kegelapan yang semakin gelap di akhirnya. Sebetulnya itu aja sih yang saya coba capai. Kalau misalnya tidak tercapai, itu menjadi catatan saya untuk pekerjaan saya berikutnya. Terima kasih. Nggak diulang lagi sih sebenarnya. Memang ada beberapa scene, terutama scene yang karnaval, fighting, apa segala macam. Itu yang tidak mengulang keseluruhan, tapi nggak sempet detail-detailnya. Jadi kita memperkaya sebetulnya. Tapi waktu itu 2018 akhir kalau nggak salah, terus akhirnya kena COVID ya. Ya, 2019. Nah, itu yang sebetulnya ya alasan klise lah. Alasan klisenya adalah karena kita berhenti karena nggak bisa melanjutkan karena hal itu gitu. Karena melibatkan banyak orang, fighting, bangun pasar malam lagi. Secara teknis requirementnya lumayan sih effortnya. Jadi itu yang membuat harus dipikirkan dengan matang apa yang kurang, diedit lagi, dilihat. Nanti dari itu kita tahu, oh detail ini kurang, detail ini kurang, detail itu kurang. Siap. Itu sih sebetulnya. Tapi kendala waktu memang kendala yang sama dengan teman-teman yang lain di produksi lain. Bertahan karena COVID ya, itu aja sih. Jadi nggak bisa rame-rame apa segala macam. Terima kasih. Kamu belum pernah cerita sama aku apa yang terjadi malam itu. Setiap aku tanya, kamu selalu nutupin terus. Yang penting Agni sehat. Ada sesuatu pada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-temanku yang sudah hadir pada hari ini, kalau buat aku jujur tadinya tuh bingung karena kan jadi ibu. Sementara waktu itu mungkin umurku masih muda, ya sama seperti sekarang juga aku masih muda gitu. Tapi aku tuh belum punya banyak pengalaman kayak punya keponakan atau apa, jadi aku tuh harus ngulik banget sama Ali saat itu. Terus aku juga bingung lah cara pendekatannya gimana sama Ali. Akhirnya untung banget punya game mobile yang bisa menyatukan cinta kita. Oh, jadi bersatu karena game mobile-nya bareng ya. Terus juga happy banget, maksudnya aku bisa dibantu sama Rizky sama semuanya yang ada di sini untuk menjadi karakter Gina, dan gak hanya dari
teman-teman keluarga kecilku dan ibu guru dan juga ibu juri, tapi juga dari teman-teman kru gitu. Aku ingat banget soalnya ada satu scene di mana rumah itu kan di-build, memang bukan rumah jadi gitu ya, kalau nggak salah ya Bang Yud. Itu rumah dibikin gitu. Waktu itu jujur itu deg-degan banget karena baru pertama kali main film horor. Nah itu tuh kayak gimana ya cara buat aku ngedalemin, apalagi karakternya mempunyai seorang anak dan suami gitu. Gimana caranya aku bisa menghidupkan rumah itu juga gitu. Waktu itu ada salah satu kru namanya Bang Heru, itu nyuruh aku pertama kali datang disuruh megang semua yang ada di rumah itu. Jadi biar kayak semacam aku memberikan energi kepada setnya gitu ya, rumahnya. Setnya, dan akhirnya setnya juga memberikan energi itu juga gitu. Jadi makanya menurutku Bayang-Bayang Anak Jahanam adalah salah satu permulaan film hororku yang bikin aku jadi makin belajar ketika nanti-nantinya main horor gimana sih gitu. Bermula dari Bayang-Bayang Anak Jahanam ini ya. Benar banget teman-teman. Yes. Nah, kalau tadi kan sebentar lagi akan disaksikan oleh seluruh masyarakat Indonesia dari sudut pandang. Aduh, anjing aku bingung jadi harus ngapain. Sobat kasih ke karnaval lain itu. Ini kan sudut pandang dari Taskia kepada seorang karakter yang diperankan, yaitu Gina di sini sebagai seorang ibu. Apa yang mau disampaikan sih sebenarnya ke penonton di Indonesia dari karakter Gina ini, Taskia? Silakan. Kalau karakter Gina, aku sih ngerasa memang ketika dia ingin sesuatu, apalagi dia pengen banget, pasti kan punya si kecil gitu. Ya lebih baik kalau memang belum dikasih, jangan berani untuk ikut ke arah yang sesat lah gitu, ke arah yang tidak baik, karena kan pasti ada konsekuensinya. Aku sih merasa percaya aja kalau Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala akan ngasih pada saat yang tepat. Gitu. Anak itu bukan anak sobat. Pagi tadi ketika saya sedang mengajar di kelas, Agni tampak tidak memperhatikan pelajaran sama sekali, malah asik menggambar sesuatu yang tidak biasa. Dan bersyukur bisa nonton film ini sekarang. Belum nonton, Lid? Iya, maksudnya kan ntar bisa nonton. Perjalanan yang sungguh Skumlailai syuting film ini, berperan sebagai Agni. Jujur aku deg-degan karena apa ya deg-degan? Karena film, iya benar, karena ini film horor pertama aku juga. Wow. Dan langsung sama cast-cast yang luar biasa dengan Agni Gina. Gani Gina. Jadi senang dan excited buat malam ini. Yes, kalau buat tadi kamu nanti kalau mantra kita pengen tahu tuh mantra tuh kamu cari sendiri atau gimana, atau di skrip udah ada atau gimana? Nah itu tuh sebenarnya di skrip tuh belum ada, jadi kita nyari sendiri. Waktu itu aku sama Kak Taskia tuh kita sebenarnya skripnya udah ada, tapi kita berusaha buat bikin lebih serem, tapi dengan cara yang natural. Dan kan ada ini juga ya, tadi kita lihat di layar juga, kita berdoa juga yang sebaik-baiknya, ada almarhum Om Yayu juga. Nah itu kamu gimana ngobrolnya untuk, kan ada perang mantra tuh di situ kamu sama Om Yayu. Iya, aku bersyukur dan senang banget bisa punya pengalaman syuting sama Om Yayu. Beliau adalah aktor yang sangat berpengalaman dan profesional. Satu hal yang aku belajar tentang Om Yayu itu disiplin dan dalam bermain, dan beliau sangat rendah hati banget dan gak ragu untuk membimbing aku selama perjalanan syuting. Jadi suatu pengalaman yang gak pernah akan aku lupain sih. Yes. Kalau aku masih mau anak kita hidup, aku harus ikut ritual sekte di tengah hutan. Saya pikir banyak mungkin orang tua yang bisa relate di luar aspek horor di film ini, bahwa sebagai kepala rumah tangga kita pikir kita kenal pasangan kita tahu istri kita, anak kita, tapi kadang-kadang kita dihadapkan situasi yang di luar dugaan sehingga kita nggak tahu harus bersikap apa. Cuman yang berusaha ditampilkan di sini dari Gani adalah bagaimana dia mencari tahu apa yang sebenarnya, ada masalah apa yang membuat istri yang membuat keputusan tanpa sepengetahuan dia, dan kemudian dia harus mencari solusi demi kebaikan dan keamanan, keselamatan keluarganya dan juga orang-orang di sekitarnya. Saya pikir itu yang harus ditampilkan di tokoh Gani. Yes, dan kalau boleh diceritain ke teman-teman media mana scene favorit atau adegan favorit yang, karena kita lihat intens banget kan adegan-adegannya, Mas Rizky, silakan.
Lumayan ya, maksudnya kalau dari fisik mungkin tidak terlalu ada yang menjadi beban gitu. Cuman secara emosional berat sekali karena sebagai informasi, anak saya usianya kurang lebih sama ya. Sama, kelahiran 2008 betul? Jadi ketika kita syuting, gue kayak ngeliat anak gue sendiri. Termasuk tantangannya adalah di beberapa adegan yang gue harus bikin keputusan yang mungkin berat kalau orang tua normal untuk lakukan ke anaknya sendiri terus gue lakukan. Itu yang cukup berat karena setiap saat gue ngeliat Ali itu gue kayak ngeliat anak gue sendiri. Itu dan jadi makin berasa aja ya. Sekarang lihat udah segede gini ya sama kayak ngeliat anak gue udah segede gini juga. Jadi banyak perasaan pribadi sebagai seorang ayah yang bisa saya masukkan di film ini, kira-kira seperti itu. Rizky Anggono, tepuk tangan dong. Thank you Mas Rizky Anggono. Dalam syuting film ini sih karena hampir setiap hari aku ketemu dengan sepeda itu terus kayak kita udah best friend banget. Jadi ada apa dinamain ya kalau nggak salah Ali itu namain sepedanya kan? Itu dia pertanyaan itu. Saya lupa namanya siapa dia. Tapi benar itu naik sepeda itu menguras fisik banget karena banyak kan scene-scene yang naik sepeda itu terus lokasinya juga berubah-berubah, medan jalan tanah sepedanya, hutan, tanah hutan, ada yang becek apa segala macam, itu cukup menguras fisik. Tapi karena waktu itu aku sangat aktif dan energinya nggak berkurang-kurang, jadi aku seneng karena kapan lagi kan syuting bisa enak-enak main sepeda. Tapi ya yang bikin capek mungkin pernah ada kayak cedera sedikit kayak jatuh atau karena medannya licin jadi keserimpet terus harus ngulang lagi dari titik awal. Itu sih mungkin, semoga bisa terjawab pertanyaan. Yes, itu dia. Tapi saat mengerjakannya fun banget ya, Li. Pada saat mengerjakan itu ya. Seru banget ya. Nanti coba lihat lagi pada saat Ali belum nonton kan, nanti nonton bareng sama teman-teman yang jam 7. Wah, keren banget.